Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Ermayanti dari kelompok 5A Jatim Cerdas Gubuk. Saya akan mempresentasikan tugas prezi saya untuk memenuhi tugas 2, yaitu pemanfaatan prezi dan fitur rumah belajar untuk mempelajari perangkat media penyimpanan internal dan eksternal. Sebelum masuk ke materi, saya akan menunjukkan profil saya. Di sini merupakan profil singkat saya. Nama saya Yeni Ermayanti Esko. Saya merupakan guru produktif TKJ dari SMKN 1 Bakung, Blitar. Selanjutnya kita masuk ke materi. Apa itu rumah belajar? Jadi rumah belajar merupakan portal pembelajaran resmi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa diakses dengan alamat URL http://belajar.kemdikbud.go.id. Selanjutnya saya akan menunjukkan fitur rumah belajar. Fitur rumah belajar terdiri dari 2, yaitu fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utama terdiri dari 4. Yang pertama ada sumber belajar, kelas maya, bank soal, dan laboratorium maya. Fitur sumber belajar merupakan salah satu layanan fitur yang tersedia di dalam portal rumah belajar. Layanan fitur sumber belajar tersebut diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dan guru di sekolah. Selain menyediakan berbagai materi pengetahuan jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, juga menyediakan sarana evaluasi belajar secara online. Layanan ini akan memberikan alternatif media pembelajaran berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tuntutan perkembangan TIK. Selanjutnya ada kelas maya. Kelas maya sebuah learning management system atau LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya kita masuk ke bank soal. Fitur bank soal dikembangkan sebagai wadah bagi guru-guru untuk membuat soal dan berbagi kepada pengguna yang lain, serta melakukan evaluasi hasil belajar secara online. Evaluasi hasil belajar yang tersedia pada fitur bank soal ini yaitu latihan, ulangan, dan ujian. Agar dapat memanfaatkan fitur bank soal ini, pengguna harus mendaftar sebagai anggota dengan mengakses alamat rumah belajar. Setelah mendaftar, pengguna baru bisa melakukan login ke fitur bank soal dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat. Selanjutnya ada laboratorium maya. Laboratorium maya pada portal rumah belajar Kemdikbud merupakan software komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan modeling peralatan komputer secara matematis yang disajikan melalui sebuah simulasi. Dengan kata lain, laboratorium virtual atau maya merupakan bentuk tiruan dari sebuah laboratorium real yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran ataupun penelitian secara ilmiah guna menekankan sebuah konsep atau mendalami sebuah konsep-konsep tertentu. Jadi, laboratorium maya ini bukan merupakan laboratorium pengganti, tetapi ini merupakan laboratorium pendukung dari laboratorium yang sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke fitur pendukung. Ada 6 fitur pendukung pada rumah belajar. Yang pertama ada peta budaya.
Peta budaya memiliki fungsi yang strategis dalam pembelajaran, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas pembelajaran tentang kebudayaan yang kita miliki. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual atau mandiri. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah dan menarik terhadap pembelajaran kebudayaan. Yang keempat, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang konkret, serta memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Dan yang terakhir, meningkatkan nasionalisme dan kecintaan terhadap keanekaragaman budaya, serta berperan aktif dalam melestarikannya. Selanjutnya, BSE. BSE atau buku sekolah elektronik. Pemerintah Kemendikbud melalui Pusat Perbukuan membeli hak cipta buku-buku sekolah di berbagai jenjang pendidikan, kemudian buku tersebut diunggah ke website. Web BSE merupakan situs yang menyajikan buku dengan format PDF yang dapat dibaca secara online atau dapat diunduh untuk kemudian dibaca secara offline dengan alamat http://belajar.kemdikbud.go.id, kemudian pilih fitur buku sekolah elektronik. Buku-buku tersebut bisa diunduh dan diperbanyak oleh siapa saja secara gratis. Selanjutnya ada wahana jelajah angkasa. Adapun fitur wahana jelajah angkasa dapat digunakan peserta didik dan pendidik melakukan jelajah luar angkasa secara virtual atau maya dengan penampakan 3 dimensi. Keinginan belajar astronomi seringkali terbentur akses dan fasilitas. Namun dengan adanya wahana jelajah angkasa ini, belajar astronomi bisa lebih mudah. Ada wahana jelajah angkasa World Wide Telescope yang terwujud dari kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Microsoft Indonesia. Selanjutnya ada karya bahasa dan sastra. Fitur karya bahasa dan sastra portal Rumah Belajar ini menyediakan buku-buku digital atau e-book mengenai bahasa dan sastra untuk jenjang pendidikan SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA dengan kategori prosa, puisi dan literatur yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung literasi teknologi atau teknologi literasi atau literasi digital dan gerakan literasi sekolah. Selanjutnya ada PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Fitur PKB dikembangkan sebagai wadah bagi penyelenggara diklat untuk memberikan layanan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk diklat secara online. Agar dapat memanfaatkan fitur PKB ini, penyelenggara diklat harus mendaftarkan sebagai penyelenggara dengan mengakses alamat laman http://diklat.belajar.kemdikbud.go.id. Setelah mendaftar, penyelenggara dapat membuat kelas diklat sesuai kurikulum diklat yang telah disusun serta menentukan pendidik yang akan bertanggung jawab
dalam pembelajaran diklat. Selanjutnya ada EduGame. Fitur ini menyediakan beragam game interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru atau orang tua. Permainan yang disediakan telah dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Itu tadi fitur rumah belajar. Selanjutnya, kita masuk materi yang sudah saya ambil dari rumah belajar mengenai perangkat media penyimpanan internal dan eksternal. Ini merupakan gambar media penyimpanan internal dan eksternal. Selanjutnya, saya masuk ke media penyimpanan internal. Media penyimpanan internal atau yang sering disebut dengan memori ini memang mempunyai peranan penting dalam sebuah komputer. Berikut merupakan memori yang terdapat pada komputer, ada RAM atau Random Access Memory dan ROM atau Read Only Memory. Selanjutnya ada media penyimpanan eksternal, merupakan memori kedua setelah memori internal. Memori eksternal mengarah pada fungsi untuk menyimpan data-data seperti dokumen, video, dan gambar. Walaupun tidak ada memori eksternal di dalam komputer, komputer masih dapat hidup. Berikut memori eksternal yang ada di dalam komputer. Ada hard disk, compact disk, ada USB, dan lain sebagainya. Itu tadi gambaran mengenai media penyimpanan internal dan eksternal. Untuk selanjutnya, ada sedikit quote dari idola saya, yaitu Bill Gates, yaitu power comes not from knowledge kept but from knowledge shared. Jadi kesuksesan datang itu bukan dari apa yang kita ketahui, yang kita simpan, tetapi dari pengetahuan yang kita sharing atau yang kita bagikan kepada orang lain. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.